Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, tetap semangat, dan terus menaruh harapan pada Allah, sumber harapan akan hidup baru. Subtema yang akan kita renungkan dalam pertemuan terakhir dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, yaitu mengenai Allah, sumber harapan karena kerahimannya. Berbicara tentang kerahiman Allah selalu menarik untuk direnungkan, juga menarik untuk dialami. Sebab Allah telah meninggikan dan memahkotai martabat manusia dengan kemuliaan dan hormat. Seperti dikatakan dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 6. Tetapi dosa telah merendahkannya. Maka hanya kerahiman Allah yang dapat memulihkan martabat manusia. Hanya kerahiman Allah yang selalu memberikan harapan baru bagi setiap orang yang berdosa dan yang selalu berdosa karena kelemahannya sebagai manusia. Hal ini ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam Bulla Misericordiae Vultus atau wajah kerahiman yang dimaklumkan pada 11 April tahun 2015. Dalam bulla tersebut, Paus Fransiskus mengatakan, kerahiman Allah adalah jembatan yang menghubungkan antara Allah dan manusia, yang membuka hati kita pada harapan selalu dikasihi meski kita berdosa. Oleh karena itu, tanpa kerahiman Allah, kita ini menjadi orang-orang yang hopeless. Kita menjadi orang-orang yang hidup tanpa harapan. Dan orang yang hidup tanpa harapan pasti tidak memiliki sukacita, gairah hidup, semangat untuk berjuang sebagai peziarah iman di bumi ini. Saudara-saudari kekasih Allah, kerahiman Allah itu tidak terbatas, terbuka bagi siapapun dan tanpa pengecualian. Oleh karena itu, Allah tidak ingin kalau umatnya yang diperlakukan sebagai anak-anaknya, yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam ketidaksetiaan kepada Allah, tidak mengalami kerahimannya. Itulah sebabnya dalam kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11 dikatakan, ketika umat Israel yang dipanggil sebagai anakku menolak untuk bertobat, betah membelakangi Allah, artinya berjalan meninggalkan Allah dan berhenti meninggikan nama Allah. Allah kemudian berfirman dalam ayat 8 dan 9. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara-saudari, Allah kita itu sungguh luar biasa. Sebab sebagai yang kudus, sebagai yang maha rahim, Allah tidak datang untuk menghanguskan kita, untuk membinasakan kita, tidak.
tetapi untuk menyatakan kerahimannya, supaya kita dapat menikmati hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita dan keselamatan. Karena itu satu hal yang Allah minta dari kita, yakni kesediaan kita untuk bertobat. Bertobat adalah kunci untuk memperoleh kerahiman Allah. Mari saudara-saudari, kita mohon kepada Bunda Maria yang adalah Bunda Kerahiman, supaya dia mendoakan kita, supaya dia menuntun kita di jalan pertobatan menuju kerahiman Allah. Sekian dulu perjumpaan kita dalam bincang iman Katolik minggu terakhir dalam bulan September ini. Sampai jumpa dalam kesempatan lain. Tuhan selalu memberkati.